pilihan Jokowi tidak akan mempengaruhi publik dalam Pilpres 2024 mendatang? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam dan peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaningtyas. Selamat malam, Mas Toto. Selamat malam, Mas Khairul. Ya. Selamat malam Mbak Cindy. Selamat malam Mas Toto. Dari Indo Strategik nih Mas Khairul Umam. Mayoritas responden mengatakan mereka tidak akan ikut pilihan capres Jokowi. Artinya tidak ada Jokowi's effect dari hasil survei Anda. Iya, dari materi yang kami paparkan kemarin dari basis survei yang dikerjakan 9 sampai 20 Juni 2023 dengan sampel 1.400 orang responden dengan margin of error 2,6%. Salah satu instrumen survei yang kami ajukan kepada responden adalah mencoba untuk mengukur basis political endorsement atau dalam konteks ini adalah dukungan politik Presiden Jokowi kepada salah satu capres tertentu. Kita ingin melihat seberapa efektif konteks endorsement itu dalam konteks elektoral. Dari materi yang kita ajukan, pertanyaan yang kita ajukan kepada responden, tadi sudah disampaikan 19,3% masyarakat menyatakan akan ikut pilihan Presiden Jokowi, 56,6% tidak akan mengikuti pilihan Presiden Jokowi, dan 21% masih ragu-ragu atau akan menimbang kembali. Memang dalam konteks ini 19,3% yang akan mengikuti ini adalah kalau misal kita cross tab dari basis data yang ada, didominasi oleh basis pemilih loyal Presiden Jokowi yang lebih banyak memang terkonsentrasi dari pemilih PDIP. Sementara dari 56,6% memang berasal dari sebaran pemilih yang cukup merata dari berbagai partai politik, dan tampaknya hal itu juga dipengaruhi oleh dinamika koalisi yang per hari ini masih belum jelas, dan juga keberpihakan Presiden Jokowi juga tampaknya juga masih abu-abu, bahkan juga belum menunjukkan ketegasan untuk mendukung misalnya Pak Ganjar Pranowo ataukah Pak Prabowo Subianto. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini hal itu terpotret dengan jelas, tetapi di sisi lain bahwa basis data itu juga menunjukkan bahwa masyarakat kita tampaknya memiliki nuansa netralitas dalam konteks independensi melakukan pilihan capres ke depan. Memang betul dukungan politik Presiden Jokowi masih tetap menjadi variabel yang cukup diperhitungkan. Angka 20% tidak kecil, Mbak Cindy, tetapi dia bukan menjadi angka yang dominan, menjadi determining factors yang menentukan bagaimana kemudian masyarakat akan memilih capres yang akan dipilihnya di Pilpres 2024 mendatang. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah catatan yang baik, dan data yang sama juga dikonfirmasi misalnya dari instrumen survei kita yang lain ketika kita tanyakan kepada masyarakat apakah menghendaki atau berharap atau sebaiknya Presiden Jokowi bersikap netral, bersikap abu-abu seperti saat ini misalnya, ataukah justru secara terbuka menunjukkan ketidaknetralannya dengan memberikan dukungan atau endorsement kepada capres tertentu. Mayoritas responden sekitar 64,6% menginginkan Presiden Jokowi untuk netral. Kemudian 15% abu-abu dan 16% lainnya justru mendukung untuk tidak netral. Nah, pesan dari basis data yang kedua ini menjelaskan bahwa masyarakat kita setidaknya memiliki ekspektasi yang tinggi bagi hadirnya pemilu yang lebih adil, terbuka, dan juga demokratis tanpa kemudian dibayang-bayangi oleh penggunaan atau politisasi netralitas kekuasaan negara. Dan ini menunjukkan bagaimana kemudian ada proses pematangan literasi politik masyarakat kita ke depan. Baik, Jokowi's effect kalau dari hasil survei Indo Strategik tidak terlalu terlihat karena hanya loyalis Jokowi saja yang menyatakan akan ikut pada pilihan capres Jokowi. Masih ada 56% tidak mengikuti, tapi masih ada yang mengambang sekitar 20%. Mas Toto dari Litbang Kompas, apakah juga memotret soal Jokowi's effect ini? Siapa yang didukung oleh Jokowi atau di-endorse Jokowi, maka dia juga dipilih oleh pengikut atau masyarakat yang mengikuti pilihan Jokowi? Ya, pertama-tama temuan dari Mas Khairul Umam ini tidak salah ya. Kami juga punya polling reguler tentang keinginan publik untuk netralitas dan hasilnya kurang lebih sama, meskipun itu bukan berbasis survei nasional tatap muka. Akan tetapi yang mau kita sampaikan juga bahwa
pengaruh dari Pak Jokowi itu luar biasa besar. Kita harus ingat juga ketika 2 tahun atau 2,5 tahun yang lalu itu elektabilitas Pak Ganjar itu masih sangat kecil. Dia hanya sekitar 2,5%. Kemudian elektabilitas Pak Anies itu sudah angkanya sekitar di 8%. Kemudian elektabilitas Pak Prabowo itu sudah di sekitar 12%. Jadi Ganjar ini bukan apa-apa sebetulnya. Nah, lalu kalau kita lihat kenapa dia secara sistematis naik, Ganjar itu naik terus dan baru turun kira-kira ketika peristiwa U20. Isu U20 itu untuk pertama kalinya Ganjar itu turun. Nah, kita harus cek bahwa kenaikan elektabilitas Ganjar itu ternyata banyak ditopang oleh mesin politik relawan. Dalam hal ini adalah relawan Jokowi yang kalau kita lihat faktanya ada. Karena bulan lalu bertemu di Senayan ada 18 organisasi dan seterusnya. Jadi kita melihat bahwa Jokowi efek ini real ada secara faktual dan juga terbukti dari hasil riset. Kemudian yang kedua, catatan kami sejak pertengahan tahun lalu, bulan Juni 2022, sampai dengan survei yang terbaru kami itu awal Mei kemarin, hasilnya itu pertanyaan tentang pengaruh Pak Jokowi itu stabil di angka 15%, 15-16% itu stabil. Jadi apa yang disarankan oleh Pak Jokowi itu akan dipilih. Tapi begini Mbak, ya, kenapa ini berarti? Karena selama periode setahun itu tingkat kepuasan umum terhadap pemerintah itu sebetulnya naik turun. Jadi tingkat kepuasan itu naik turun, tetapi tingkat respon publik terhadap preferensi Jokowi dalam pemilih capres itu stabil. Nah, itu kan sesuatu. Itu yang kita katakan. Ya. Apakah ini juga sesuai dengan pernyataan Jokowi tadi di hadapan relawannya bahwa sampai sekarang pun belum menentukan siapa yang di-endorse karena koalisi pun belum terbentuk, belum ada capres-cawapresnya, jadi diminta untuk bersabar. Inikah pengaruh pada Jokowi efek dari hasil survei dari Indo Strategik dan juga Litbang Kompas? Mas Khairul Umam. Mbak Cindy, apa yang tadi disampaikan oleh Presiden Jokowi, saya pikir itu memberikan sebuah sinyal yang justru agak kontroversial dalam perspektif teman-teman di PDIP. Karena bagaimanapun juga posisi beliau itu sudah cukup clear. Beliau adalah petugas partai dari PDIP. Kalau kemudian masih mempertimbangkan tentang ketidakjelasan dari basis koalisi yang ada, fakta menunjukkan bahwa PDIP sendiri sebenarnya sudah tidak memerlukan 1-2 dukungan yang lain karena basis presidential threshold 20% sudah terpenuhi. Artinya kalau misal kemudian memang tugas kemudian komitmen sebagai petugas partai itu dijalankan, justru memang seharusnya endorsement termasuk juga dukungan meskipun kemudian diharapkan sifatnya personal bukan menggunakan otoritas kekuasaan negara, tentu harus diberikan dalam waktu secepat-cepatnya. Artinya itu dilakukan. Masih ada 7 bulan Mas menuju Pilpres 2024. Dan ini sebenarnya juga terkonfirmasi Mbak dari basis instrumen kami yang kemarin juga kami publikasikan. Ada salah satu pertanyaan ketika kita ajukan kepada responden, siapakah sosok calon presiden yang sekiranya akan didukung Presiden Jokowi? Pak Ganjar Pranowo mayoritas di angka 74%, diyakini oleh masyarakat akan mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi. Kemudian Pak Prabowo Subianto di angka 22,4%, dan Pak Erlangga Hartarto di angka 2,2%. Gapnya agak jauh di situ. Tetapi kemudian fakta persepsi di opini publik dengan dinamika yang ada di elit itu agak berbeda. Nah, oleh karena itu ketika kemudian bagaimana Pak Prabowo Subianto sendiri per hari ini dia leading, kalau misal kita cek basis data, mayoritas adalah karena kemampuan dia untuk mengonsolidasikan basis pemilih loyal dia di Pilpres 2014-2019 plus mengambil basis ceruk pemilih Presiden Jokowi itu sendiri. Nah, oleh karena itu pertemuan ini yang kemudian membuat Prabowo Subianto sendiri cukup leading di sejumlah basis data survei yang ada. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian memang Pak Jokowi memang menjalankan basis tugas partai itu, ya memang seharusnya endorsement itu dilakukan secepatnya. Dan itu sangat matter
Nggak perlu bagi nggak PDIP perlu sendiri, menunggu koalisi fix dulu begitu ya, Mas Khairul Umam? setidaknya bagi Oke, perspektif PDIP, baik. karena bagaimanapun juga PDIP sangat Ya. melihat positioning Singkat dari Pak saja, Jokowi Mas Toto, sebagai petugas partai. apakah soal Jokowi's Effect ini akan berubah ketika Jokowi sudah secara firm, secara fix menunjukkan endorsement-nya kepada salah satu capres-cawapres? Singkat saja mungkin Mas Toto. Tidak bisa secepat itu, misalnya hari ini dinyatakan kemudian besok berubah, Ya. karena bagaimanapun popularitas dari Pak Jokowi ini juga di situ ada peran dari Pak Prabowo ketika beliau masuk ke kabinet di awal pemerintahan, sehingga kita bisa maklum bagaimana sikap Pak Jokowi supaya tetap ada di tengah, karena hasil dari kepuasan publik atas pembangunan ini juga ada sumbangan Pak Prabowo di situ. Tetapi betul bahwa pada akhirnya Pak Jokowi harus memperhitungkan soal asal muasal partai dan juga sikap tegak lurus terhadap perintah partai sebagai kader dari PDI Perjuangan. Nah, itulah bagian dari seni politik yang nanti harus dimainkan oleh Pak Jokowi. Nanti akan dimainkan oleh Jokowi dan bagaimana efeknya terhadap pilihan atau endorsement Jokowi kepada capres-cawapres tertentu. Terima kasih Mas Toto, peneliti Senior Litbang Kompas, dan juga sudah bergabung Mas Ahmad Khairul Umam dari Indo Strategik. Terima kasih. Terima kasih.